Ilmu yang diwariskan oleh leluhur itu memang nyata adanya. Namun tidak semua orang dapat mewarisi secara langsung ilmu yang dimiliki oleh leluhur. Hanyalah garis keturunan yang terpilih dapat memiliki apa yang dimiliki oleh leluhur kita sebelumnya. Seperti dalam kisah misteri kali ini yang diceritakan oleh sahabat misteri yang bernama Ari. Beliau merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya sejak di usia 16 tahun, dan setelah dicari tahu fakta yang terjadi, apa yang dirasakannya, sesuatu yang aneh di dalam dirinya itu merupakan warisan ilmu dari keturunannya. Itu saya di usia 16 tahun loh, SMP kelas 3 loh. Pernah teman saya lagi berantem sama ayah kan. Itu ayah main pukul apa kan. Itu marah dia kan. Itu saya marah. Itu saya tuh kayak kesurupan lagi. Kayak sosok harimau lagi kan. Kayak silat lagi gerakan itu kan. Jadi sampai saya tuh kayak, daripada saya nyakitin orang tua saya sendiri, bapak saya, mending saya kayak melampiasi ke badan. Saya pernah tuh dimimpiin sosok harimau. Itu di mimpi saya itu bang, kayak saya tuh di mimpi kayak saya tuh sedang kayak ketakutan bang. Saya tuh kayak ngerasa saya tuh dikejar, kayak ngerasa kayak yang ngejar saya ini kayak pengen nyakitin, ngebunuh saya. Jadi saya otomatis kayak lari bang. Itu posisi mimpi saya di hutan lari. Jadi kayak ada sosok dua harimau bang, kayak lari juga. Saya kira dia pengen ngerekam saya ataupun apa. Rupanya dia lari cuma ngiringin bang. Itu setiap saya kayak sekarang itu sebulan sekali, kadang nggak nentuin bang, kadang seminggu sekali. Pasti ada tuh bang, kayak bekas selalu kayak cakaran di paha ataupun di perut bang. Itu bekas kayak goresan itu bang. Dan ini ada beberapa minggu lalu ya, ini ada bekas. Ini kayak koyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di video kali ini, kita masuk di segmen Sahabat Misteri. Di hadapan saya sekarang sudah ada sahabat misteri yang berasal dari Jambi yang siap membagikan secara langsung pengalaman misteri yang beliau alami. Ini kita langsung kenalan aja nih dengan narasumbernya. Bro, Yo. apa kabar? Baik bang. Nih ada Bro Ari dari Jambi. Kemarin Bro Ari ini DM ke TikTok Rio Wijaya 91 ketika saya nge-share pengen camping horor kemarin ya. Betul. Nah, jadi Bro Ari ini nyalinya kuat sekali. Dia penasaran dengan lokasi tempat camping horor, tapi berhubung belum ada waktu, musim hujan juga belakangan ini, kita belum sempat buat camping horor. Dan Bro Ari ini punya cerita, sahabat-sahabat. Punya cerita pengalaman misteri yang menarik sekali. Jadi penasaran dengan apa yang akan disampaikan Bro Ari? Simak selengkapnya diceritakan Bro Ari di segmen Sahabat Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kota Jambi. Dan saya berterima kasih dengan Bang Rio Wijaya, dengan sahabat-sahabat misteri yang ada di sini. Saya ingin menceritakan ilmu keturunan dari kakek saya, Bang. Itu awal mula saya itu
Di awal umur saya 16 tahun. Oh, mulai mengalami Iya. sesuatu yang beda ya? Ya betul. Dari umur 16 tahun, saya sering mengalami kayak kerasukan, sering emosian. Itu di setiap saya emosi, saya merasakan sakit atau kayak saya tersinggung dari omongan orang lain, itu cepat dia kayak langsung memasuki saya, Bang. Sosok apa tuh? Pernah ngelihat nggak? Kalau saya secara pribadi, saya tidak bisa merasakan, tapi orang yang ada di sekitar, dia menilainya kayak harimau, Bang. Perwujudan harimau. Ya betul. Kalau kesurupan tuh kayak harimau kayak gitu. Iya betul. Nah itu sejarahnya asal usulnya kayak mana tuh? Kok bisa sampai kayak gitu? Itu kalau dari cerita mama, dari cerita ibu, itu katanya dulu buyut kamu adalah orang berilmu, bisa dibilang gitu, Bang. Kalau kata ibu, buyutmu itu memegang ilmu harimau, kata dia. Dan saya pun bingung, Bang, kok ke saya larinya gitu kan. Ilmu harimau itu kok ke saya diturunkan. Dan kakek saya itu, Bang, berasal dari kota Jambi, tempatnya itu di Sungai Duren, Bang. Kalau orang lama menyebutnya itu Datuk Drahim Resat. Siapa? Datuk Drahim Resat. Oh itu di Sungai Duren ya? Iya, Bang. Itu katanya Datuk buyutmu itu, kata dia, orang bisa dibilang orang berilmu, kata dia. Itu dulu ada pernah kata mama, kalau mama dulu pas masih kecil, itu dulu ada kejadian, ada orang yang masuk ke rumah dia, ke rumah buyut, mengambil TV, terus orang tersebut kayak dikira dia udah jauh, Bang, lari ke sana, Bang, udah jauh. Cuman dia tuh kayak masih di situ aja lari-larinya. Jadi pas besoknya buyut saya itu cuma menepuk pundaknya, Bang. Di situ yang mencuri itu kaget, kayak linglung gitu, Bang, kayak bingung kan, kok masih di sini. Perkiraan dia udah jauh, udah lari jauh di sana, Bang. Tapi datuk saya itu nggak ada marah, Bang, buyut saya itu kan nggak ada mukul atau gimana, nggak ada, Bang. Cuman dia kayak memberi nasihat dan memberi kayak makan, minum, udah tuh gitu aja, Bang. Jadi yang nyuri TV itu dia di pekarangan rumah? Pekarangan rumah, Bang. Di pekarangan rumah atau dalam rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah, Iya. muter-muter di situ. Muter-muter. Dia ngiranya udah jauh, Bang, pergi tuh. Cuman dia tuh kayak lari-lari, cuman kayak di situ aja. Jadi pas besoknya itu tadi, datuk itu langsung mukul, woi, gitu ya. Ya itu. Jadi baru sadar kalau bawa TV itu nggak jauh dari dalam rumah. Masih di situ aja dia. Oh itu yang terjadi pas zaman buyut masih hidup ya? Iya, Bang. Itu katanya mama, dia masih kecil waktu itu kan. Oh mama masih kecil waktu itu? Jadi mama itu menceritakan ke anaknya, ke saya, terutama saya itu yang itu tadi, yang diturunkan oleh almarhum buyut tadi. Kalau kata mama itu ilmu 7 keturunan, Bang, kata dia. Jadi bukan saya aja yang memiliki ini. Om saya ada juga 2 kan. Ya terakhir saya itu. Jadi ini memang turun temurun dari sebelah ibu ya? Iya. Dari sebelah ibu, dari kakek buyut itu ke omnya si Ari, terus terakhir sama si Ari. Ya betul. Berarti memang di masa kakek buyut hidup memang beliau dikenal memiliki ilmu harimau, Iya, berarti ya. bisa dibilang gitu. Nah jadi apa yang Ari rasakan nih? Jadi dari 16 tahun tadi katanya ya. Dari 16 tahun merasakan ada yang beda. Itu apa tuh? Itu masih saya SMP kelas 3 loh. Itu saya merasakan kayak emosi, pernah dipancing sama kawan kan, kayak diganggu kawan. Itu saya di dalam lokal itu, Bang, kan lagi rame itu. Jadi saya tuh kerasukan, saya udah nggak sadar lagi kan, udah di luar kendali kan. Jadi ada teman yang menahan saya, 3 orang. Yang pertama namanya Andre, yang kedua Ahlun, yang ketiga Takin. Itu saya dulu SMP di Sarolangun, Bang. Oh di Sarolangun SMP-nya? SMP 36 Sarolangun kan. Itu kalau buat teman-teman Sarolangun yang nonton, khususnya di SMP 36, itu mungkin tahu kan, yang pas kejadian 9B dulu. Oh kelas 9B? Iya, saya kelas 9B. Berarti sempat viral ya? Sempat lari, Bang, teman kalau yang perempuan tuh lari semua, takutan. Jadi yang 3 ini nahan. Yang pertama tuh Ahlun, Bang, nahan kan, dipegang kan, jadi kami berontak, kayak dia mental ke belakang kayak tersungkur gitu.
Jadi si Andre tadi tuh dijepitin bang badan kan, dipeluk kan. Jadi dalam dipeluk saya masih berontak bang, cuman nggak bisa bergerak, masih dipeluk kan, kuat meluknya bang. Saya masih berontak kan. Nggak lama setelah kejadian itu saya sadar, saya itu nangis. Terus teman saya itu bilang kan, pas saya udah sadar, itu kamu kayak kerasukan harimau gitu, kayak ngaum gitu kan. Nah, pas kejadian sebelum kesurupan lah jatuhnya ya, itu apa yang Ari ada yang dilihat kah, ada yang dirasakan kah sebelum hilang kesadaran? Itu sebelum hilang kesadaran memang nggak ada rasa apa-apa, memang kayak Tiba-tiba aja ya? iya betul. Dan itu di SMP 36 Sorolangun, itu kejadian pertama? Pertama, Ari kesurupan, kepancing emosi ya? Kepancing emosi, kesurupan, dan itu kejadian pertama. Nah, setelah kesurupan itu, ada nggak yang Ari rasakan? Jadi saya tuh sering kalau di rumah, jadi saya sering kerasukan juga bang. Kayak orang tua marah kan, apalagi ayah kan, yang sering mukul. Misal kalau telat pulang, misal kayak pulang maghrib kan, masih SMP kan, nggak boleh kan. Harus pulang tuh harus tepat waktu. Jadi kalau pulang itu ini cap 5 jari harus ada nih bang. Mau dipukul Pak ya? Pukul ini cap 5 jari. Jadi itu kayak saya merasa sakit, itu tuh bang dia masuk di saat saya merasa sakit bang. Kalau secara normal kayak ini enggak. Cuman kalau saya ngerasain sakit ataupun kayak terganggu, itu dia masuk bang. Itu tanpa saya sadari bang. Jadi sampai dibilang orang tua gila apa kan? Kau nih gila ya kata dia. Ngapa kau nih kayak ini gitu dia. Itu pas saya dipukul bang. Itu kayak spontan kayak saya tuh kayak langsung kemasukan kayak kerasukan gitu bang. Itu saya kerasukan itu kayak kalau badan saya terasa sakit ataupun saya merasa terganggu bang. Itu saya tuh kayak di luar kendali saya, itu saya tuh kayak berubah jadi harimau bang. Gerakan harimau itu saya lari ke hutan bang. Jadi kan dikejar sama bapak. Jadi orang di sekitar kampung itu tahu bang. Jadi orang kampung tuh ngiranya kenapa kan. Jadi bapak saya sendiri pun ngiranya saya gila bang. Kayak kamu kenapa gitu kan, kayak kok tiba-tiba begini, yang tadi nggak ada begini kok jadi begini gitu kan. Terus saya dikejar ke hutan bang, lari kan. Itu pas sudah lari udah itu saya diam, itu dari ujung kaki sampai ujung tangan ini kayak gemetar, panas badannya. Begitu sudah sadar? Iya bang. Itu kayak gimana ya, tremor. Karena saking emosinya mungkin ya. Nah jadi dari pihak keluarga pernah nggak hari ini dibawa berobat? Pernah bang. Itu saya pas udah sering kerasukan, jadi ada inisiatif dari ibu saya. Jadi ibu saya tuh kayak ngomong ke bapak saya. Awalnya bapak saya nggak percaya bang. Kalau saya ini kayak kerasukan atau nggak percaya. Jadi kalau kata bapak tuh kayak saya ini kayak mengada-ngada bang. Padahal ya memang itu adanya kan. Nggak ada dibuat. Jadi ibu saya berkata kayak coba diobatin dulu hari ini gitu kan. Adik ada kenapa-kenapa gitu. Ya sudahlah, mau nggak mau, yang tadinya bapak nggak percaya, dia ngikutin aja kata ibu saya bang. Jadi di Sorolangun itu ada orang pintar, cuman saya lupa namanya bang. Itu orang pintar di daerah tersebut dinamakan Tanjung Rambai. Kalau untuk warga Sorolangun pasti tahu bang, di Tanjung Rambai itu kan. Cuman saya lupa bang. Itu datu-datu itu dia pakai tongkat, cuman badannya besar bang, cuman matanya buta. Yang itu yang ngobatin saya bang. Jadi karena kakek itu buta, jadi dia dibawa bang ke rumah saya. Dia ngobatin saya di rumah. Jadi saya itu dimandikan air limau sama dibaca-baca doa. Sudah saya mandi, dukun tersebut diantar pulang. Jadi kata dukun tersebut bilang, ini ada yang mengikuti dia dari pihak ibu kata dia. Jadi kalau ibu saya itu udah nggak heran bang, karena dari keturunan dia udah tahu kan, apalagi sejarah buyut saya itu. Berarti di situ Ari ini tahu kalau ya yang ada di diri ini itu adalah bawaan dari buyut ya. Ya betul. Nah terus apa kata yang paranormal dukun tadi itu? Sosok apa katanya? Kata dia itu bang kayak sosok harimau kan dia bang. Yang ngikutin Ari ya bang. Cuman kalau kata dukun itu dia bilang dia ngasih kayak jimat cuman gaib bang.
di kalung gitu kan. Cuman saya nggak tahu juga bang. Yang ngasih itu siapa? Itu tadi yang dari keturunan ibu, katanya kayak ngasih itu melalui gaib. Oh, yang dari keturunan ibu tadi makein Ari itu kayak kalung. Kata dukun tersebut kan. Oh, Di makanya kawang dia. itu simbolis dia mau ngikut mungkin. Jadi bang, setelah saya diobatin sama orang pintar itu, sama dukun, itu bukannya saya sembuh atau gimana bang. Cuman saya tuh kayak ngerasa makin dekat sama sosok yang kata dukun tersebut, yang menjaga saya bang, yang harimau itu bang. Jadi itu bang, kayak setiap saya emosi, itu sampai saya kayak ngelukain diri saya sendiri bang. Maksudnya gimana tuh? Itu misalnya kayak saya emosi, tersinggung atau marah, itu pengen nyakitin orang, cuman kayak terhalang lagi bang, kayak terhalang nyakitin kayak mana, kayak nyakitin diri sendiri jadinya bang. Yang tadinya pengen nyakitin orang kok malah ke diri sendiri, kayak melampiasi hal tersebut kayak ke diri sendiri. Pernah tuh bang, saya lagi berantem sama ayah kan, itu ayah main pukul apa kan, itu marah dia kan, itu saya marah, itu saya tuh kayak kesurupan lagi, kayak sosok harimau lagi kan, kayak silat lagi gerakan itu kan. Jadi sampai saya tuh kayak, daripada saya nyakitin orang tua saya sendiri, bapak saya, mending saya kayak melampiasi ke badan. Jadi itu saya ngambil gunting, itu saya lari bang, lari ke kamar kan, terus saya ngambil gunting, terus di perut ini kan berdarah bang. Jadi itu ibu saya kayak nangis bang, takutan kan. Adik saya takutan juga, terutama ya ibu. Kalau bapak saya itu bingung ya. Itu masih bertanya-tanya kayak kenapa ini kan. Yang tadinya nggak pernah kayak gini, kok jadi begini dia. Itu saya sampai dianggap gila bang, pernah. Sampai mau dibawa ke rumah sakit jiwa RSJ yang di Jambi ini kan. Itu kebetulan hari Minggu. RSJ itu tutup, ya udah saya diantar pulang lagi kan, nggak jadi. Kalau nggak udah dirawat? Iya bang. Nah jadi sahabat-sahabat, Bro Ari ini datang, dia memang tujuannya tuh untuk bercerita sekaligus bertanya bro ya, apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri Bro Ari ini? Karena walaupun sudah dijelaskan sama dukun yang ada di Sarolangun, tapi masih tetap menyimpan pertanyaan. Nah jadi nanti kita akan bahas apa-apa aja yang ada di tubuh Bro Ari. Jadi kita minta selesaikan. Ini masih banyak nih kisah-kisah yang keren nih yang dari Bro Ari. Jadi tadi Bro Ari sempat cerita pernah bertemu ya dengan sosok yang mendampingi Bro Ari di dalam mimpi. Di mimpi pernah. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Itu saya tuh kayak malam itu kan saya tidur, saya tuh kayak ngerasain saya tuh dikejar, kayak ngerasa kayak yang ngejar saya ini kayak pengen nyakitin, ngebunuh saya. Jadi saya otomatis kayak lari bang. Itu posisi mimpi saya di hutan lari. Jadi kayak ada sosok dua harimau bang, kayak lari juga. Saya kira dia pengen nerekam saya ataupun apa. Rupanya dia lari cuma ngiringin bang, kayak ngiringin. Jadi pas dia ngiringin itu kayak diarahkan kayak ke gubuk gitu, ke gubuk. Jadi dia tuh kayak nggak ngomong, cuma ngasih isyarat kayak di sini aja gitu. Karena kayak di sini aman gitu kan. Saya yang awal tadinya saya lari itu kayak ada harimau kan, kayak saya kira dia pengen rekam saya bang. Dia makanya saya lari, kok dia ngikutin. Jadi dia ngikutin saya, tapi kayak diarahkan bang, kayak ke gubuk. Kayak dia tuh kayak ngasih isyarat kayak di sini aja, di sini aman gitu. Jadi nggak lama dari situ saya terbangun bang. Yang biasanya tadi tuh kalau saya mimpi bang, biasanya kayak mimpi saya tersebut kayak biasa-biasa aja kok. Pas saya yang mimpi ini kok saya bangun, kok saya langsung duduk kayak merenung bang, kayak ini ada apa nih kan, kayak kok harimau tersebut kayak dekat bang sama saya. Kayak nyata ya? Iya bang. Itu harimaunya perwujudannya gimana? Bisa digambarkan nggak? Itu harimau bang, kayak harimau Sumatera bang. Besar? Besar. Ukuran harimau Sumatera lah. Dia lari tuh kayak lari, jadi saya lari juga bang. Kayak saya tuh kayak ngerasain takut juga ada kan, karena harimau bang. Saya nggak tahu kan, kayak nanti saya diterekamnya. Cuman dia ini nggak ada nerekam, cuman lari, cuman kayak
ngasih jalan petunjuk. Di petunjuk tersebut kayak diarahkan ke rumah gubuk Bang. Di sini aman karena kayak mengasih isyarat gitu Bang. Itu dalam mimpi itu dikejar sama apa tuh? Sosok apa yang mengejar? Itu kayak saya tuh kayak dikejar sama orang atau gimana loh. Pokoknya kayak saya tuh kayak diburu gitu Bang, kayak diburu, dikejar. Kayak pengen dibunuh gitu Bang. Jadi pas saya lari, ini harimau ikutan lari Bang. Saya kira harimau tersebut pengen merekam saya juga kan. Tapi ternyata harimau itu yang ngelindungin Bro Ari. Saya lari kok dia ngedampingin Bang. Malah saya tuh kayak diarahkan ke tempat yang aman gitu kan. Setelah mimpi diselamatin harimau tadi Bang, itu saya tuh Bang kayak selalu kayak mana ya, kayak saya tidur, cuman saya tuh kayak ngerasain kayak ada sosok harimau Bang di tidur saya itu kayak. Padahal kamar tersebut saya kunci Bang, tapi kok kayak ada sosok harimau kayak menjagai itu setiap saya kayak sekarang itu sebulan sekali, kadang nggak nentu Bang, kadang seminggu sekali. Pasti ada tuh Bang kayak bekas selalu kayak cakaran di paha ataupun di perut Bang. Itu bekas kayak goresan itu Bang. Dan ini ada beberapa minggu yang lalu ya Bang. Ini ada bekas. Ini kayak koyak ini. Mana? Boleh dilihatin nggak? Nih ya, sahabat-sahabat ya. Ini mimpi itu ya? Iya Bang. Ini seminggu yang lalu loh. Seminggu yang lalu. Itu gimana kok bisa ada cakaran kayak gitu? Saya kurang tahu juga tuh Bang, kayak malah saya bingung tuh Bang. Pintu saya selalu kunci, saya tidur sendirian Bang. Tapi kayak kok selalu ada sosok harimau. Pas saya bangun kok paginya kok ada yang bekas cakaran. Dan saya ngerasain Bang kayak saya tuh lagi main-main Bang sama harimau tersebut di mimpi saya tadi Bang. Jadi main-main bercanda gitu. Iya bercanda. Dan ketika bangun itu ada bekas cakaran. Ada. Itu setiap sebulan sekali. Sebulan sekali, kadang seminggu sekali, kadang nggak nentu Bang. Kadang kayak mau-maunya dia aja Bang, kayak pengen datang, itu dia kayak dihadirkan dalam mimpi kan. Itu kayak di mimpi tersebut kayak kita lagi main kayak main cakar-cakaran gitu, dia nyakar. Jadi pas pagi saya bangun kok terasa pedih Bang, karena di paha ini kan, karena di perut. Dan saya pernah juga nanya iseng-iseng kan sama teman kan. Jadi saya tanya ke teman saya, Bang, saya bilang kan, ini Bang kok kenapa Bang? Padahal kamar saya kunci Bang, saya tidur sendirian. Kok tiba-tiba pedih Bang, paha ini kayak bekas cakaran. Saya tunjukin ke abang saya itu kan, bekas di paha sama di sini Bang, di perut. Itu kayak goresan gitu Bang, pedih, perih gitu kan. Dan awalnya tadi itu saya nggak ngerasa Bang. Pas saya ngerasa itu, pas sadar itu pas terasa pedih. Kok tiba-tiba pedih nih kan? Padahal saya tidur sendiri. Kalau kucing pun masuk nggak mungkin. Itu saya kunci Bang. Kira-kira Bang, apa Bang yang saya alami ini Bang? Nah, oke. Jadi tadi sahabat-sahabat semua, Bro Ari sudah menceritakan ya, menjelaskan nih apa yang dia rasakan, dan memang tujuan Bro Ari di sini dia mau bertanya sama saya. Jadi sekalian aja lah pertanyaan Bro Ari itu diceritakan biar sahabat-sahabat paham semua, dan Abang di sini juga sembari tadi mendengarkan cerita Bro Ari ya. Ya saya juga mencoba untuk menerawang atau menggambarkan lah ya apa yang terjadi. Nah, tidak diceritakan sama Bro Ari tadi sahabat-sahabat, mungkin dia lupa atau apa. Bro Ari ini memang terlahir dengan tanda-tanda. Jadi kita lahir ke dunia ini itu ada tanda lahirnya kalau orang bilang. Nah, identik memang orang-orang yang memiliki atau diikutin oleh sosok khodam dari ilmu leluhur yang telah mendahului kita, itu memang anak-anak yang terpilih atau apa. Mungkin bisa dilihatin ya Bro Ari ya. Nih, ini adalah tandanya nih. Ini tanda lahir dari Bro Ari. Ini ada bintik hitam. Ini bintik hitam. Terus tadi Bro Ari cuman ngeliatin satu ini doang. Dia nggak cerita di mana lagi. Tapi sebelum Bro Ari bilang, saya tanya, saya tebak. Ada lagi nggak? Saya bilang, ada Bang. Gak usah dijawab, saya bilang. Pasti posisinya di bagian belakang. Iya. Nah, itu salah satu tanda. Tanda kalau ya memang di dalam diri Bro Ari ini ada
sesuatu. Nah, jadi kalau Bro Ari bertanya, saya pun menjawab. Nah, dari apa yang diceritakan oleh Bro Ari, ya, ini memang ada kaitannya dengan ilmu atau khodam dari leluhur. Jadi khodam dari leluhur atau ilmu dari leluhur ini bukan sesuatu yang bisa kita request, ya, bukan sesuatu yang bisa kita minta. Jadi memang ini salah satu gift atau salah satu yang Allah titipkan kepada Bro Ari, dan ya Bro Ari tentunya harus bisa menerima dan mengendalikan karena ini dampaknya bisa negatif sekali. Ya, ini yang dinamakan ilmu leluhur, ilmu keturunan harimau, dan Bro Ari bilang tadi sudah menjelaskan 7 turunan. Ya, bahkan Bro Ari ini mungkin nanti kalau punya anak itu masih tetap akan ada salah satu dari anak Bro Ari yang mewarisi kemampuan ini. Walaupun sekarang Bro Ari belum bisa mengendalikan kekuatan itu sudah ada, tapi masih, ya istilahnya masih keluar masuk. Insya Allah nanti tergantung request dari Bro Ari, nanti dia arahnya mau kemana, itu batinnya sendiri akan menentukan. Nah, jadi di sini saya cuman sedikit mau mengasih gambaran saja dari apa yang ditanyakan Bro Ari. Jadi sebelum dia datang tadi saya sudah menggambarkan. Jujur, saya belum pernah komunikasi sebelumnya. Jadi Bro Ari ini dia komunikasi sama Bro Aryan. Ya. Nah, inilah pertemuan pertama kami, komunikasi pertama kami. Dia datang itu dengan wajah yang gugup sekali. Ya, wajah gahar, sosok harimaunya itu disembunyikan sama dia, tapi ya dia tidak bisa bersembunyi dari saya. Ya, dia mencoba untuk banyak tanya tadi dengan saya, tapi saya tahan. Ya, karena saya ingin merasakan berapa kuat sih energi yang ada di dalam diri anak ini. Dan ternyata begitu kuat. Dan itu adalah salah satu energi yang positif tentunya. Positif ketika beliau ini menyadari. Nah, apa yang dikatakan oleh dukun yang ada di Sarolangun, ya itu betul, tepat. Jadi pengikat dari ilmu leluhur itu akan diberikan sesuatu secara gaib. Baik itu pusaka kah atau apakah. Nah, Bro Ari bilang tadi itu adalah kalung. Ya, dikalungkan ya. Dikalungkan. Nah, di usia 16, di usia 17 tahun memang itu masanya apa yang ada di dalam diri kita sejak lahir yang sudah kita bawa itu keluar. Nah, puncaknya nanti di usia 35 tahun. Siap-siap. Berarti kurang lebih sekitar 12 tahun lagi ya. Sekitar 12 tahun lagi dia akan merasakan puncak dari power kekuatannya. Mudah-mudahan 12 tahun lagi kita masih bisa ketemu. Amin. Nah, jadi memang di usia transisi itu di usia 16, 17, 18 itu dia bangkit. Nah, puncaknya nanti di usia 35 tahun dia akan merasakan apa yang dia miliki selama ini. Dia mengatakan ada 2 sosok pendamping di dalam dirinya yang diwariskan oleh leluhur. Sebenarnya itu 1. Sebenarnya sosok itu cuma 1, namun kalau dia mewujudkan dirinya itu menjadi 1 bagian, mungkin Bro Ari akan ketakutan. Karena sosok harimau yang dimiliki atau ilmu khodam dari ilmu harimau yang dimiliki almarhum kakek buyut dari Bro Ari itu ukurannya mungkin besarnya lebih besar dari anak sapi, tapi panjangnya itu lebih panjang dari mobil truk, mobil PS kalau kami orang Jambi bilang. Nah, jadi perwujudannya mungkin kalau digambarkan ke Bro Ari itu perwujudan yang nyata, dia pasti akan ketakutan. Dan dari apa tanda-tanda yang dia tunjukkan tadi, bukti kalau ada bekas goresan, ada bekas cakaran, ya itu nyata dan itu memang real. Ya, jadi sebelum dia menceritakan itu, saya udah ngeliatin terus di tangannya ya. Ini di tangan sebelah kanannya ini ada tanda nih. Tanda di sini dengan tanda di sini, ini apa? Saya bilang. Itu yang namanya kode alam. Ya, kode alam. Tapi saya nggak nanya. Nah, dia buka sendiri, baru di situ saya coba untuk menggali lebih dalam lagi, dan satu tanda lagi yang ada di punggungnya Bro Ari. Tapi yang di punggung itu di saat usianya matang nanti itu akan hilang. Tapi kalau yang di tangan ini sampai mati. Ini sampai mati bakal tetap ada, kecuali kalau ditato sama dia atau diangkat jasadnya. Nah, itu apa yang dimiliki Bro Ari itu sesuatu yang baik, tapi tinggal gimana caranya dia saja nih. Dia mengontrol emosinya dan
lebih dekat lagi lah tentunya kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah SWT. Jadi kalau dibawa sholat, kalau dibawa ke jalur yang baik, itu akan jauh lebih baik lagi, bro. Betul. Jadi pertama, dengan kita dekat ya, kita ibadah, kita sholat, tentunya kesabaran kita itu akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, jadi semakin kita sabar, kekuatan itu akan semakin menjadi di dalam diri kita. Nah, lain hal nanti kalau Bro Ari ini ya mungkin salah jalan atau apa, itu bisa kekuatan itu hilang di dalam dirinya, bahkan bisa juga itu akan menjadi bumerang di dalam dirinya. Pernah dulu saya menceritakan kisah tentang leluhur abang. Jadi ada yang memakai ilmu warisan, itu namanya jin 1000. Jin 1000. Ya, ilmu jin 1000 pernah dengar? Belum ya. Jadi jin 1000 itu kalau kita punya hodam satu jin saja kuatnya luar biasa ya. Ini 1000 jin yang ada di dalam dirinya. Jadi ibarat kata kalau pohon pinang itu kan terkenal dengan akar serabut dan akar tunggal. Jadi pohon pinang itu ada angin puting beliung pun tidak roboh dia. Nah, orang yang memiliki ilmu jin 1000 itu sebelah tangan itu diangkat tercabut batang pinang. Saking kan kuatnya. Tapi orang yang memiliki ilmu jin 1000 itu harus mawas diri. Dia harus lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Tidak boleh dibawa sombong, tidak boleh dibawa sok-sokan. Dan alhasil ketika adik dari almarhum datuk saya, bapaknya bapak itu pakai ilmu jin 1000, dibawa salah, itu di dalam tidur dia meninggal dunia dengan bagian leher itu muter ke belakang patah. Itu putar sendiri atau gimana? Mutar sendiri, itu ilmu yang makannya. Jadi ilmu itu tidak senang dibawa jahat, dibawa nyalah. Nah, Bro Ari begitu juga. Ketika dia sadar ada kekuatan baik di dalam dirinya, dibawa salah. Kayak itu tadi. Dia emosi nih sama bapak, mau melawan bapak, itu di luar kesadarannya, tubuhnya itu mensugesti diri untuk melukai diri sendiri. Betul. Nah, itu salah satu tanda. Jadi ketika kita emosi, kita lebih banyak untuk istighfar. Kalau perlu lari dari pertikaian, karena ini bakal bahaya sekali. Ya, apa yang dia rasakan itu sebenarnya kalau untuk sekarang itu masih abrasi. Jadi masih di bawah kontrol pikiran dia masih ingat dia melakukan apa, tapi ya kekuatan itu yang lebih besar mengontrol diri. Jadi pertanyaan Bro Ari insya Allah sudah terjawab ya, bahwa ya sosok itu memang betul ada. Tapi ingat pesan saya satu, kita bukan menuhankan kekuatan. Ingat satu, kekuatan yang ada dari leluhur, kekuatan kakek buyut Bro Ari itu datang seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak ada semua. Di hadapan Allah, jangankan 1 harimau, 1 juta harimau pun tidak ada apa-apanya. Karena Allah Maha Pencipta segalanya. Kekuatan itu Allah yang menciptakan. Jadi jangan sombong. Jadi jangan anggap ilmu itu adalah sesuatu yang lebih dari apa yang telah ditakdirkan, bahwa sesuatu yang satu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah di atas segala-galanya. Ilmu kita ini cuma sebagian kecil dari skema dalam kehidupan ini. Jadi pesan abang satu ya, kita boleh mengakui ilmu itu ada, tapi jauh di dalam hati itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nih Bro Ari ini suka juga dia menantang adrenalinnya, yang uji ilmu lah kalau anak bilang sekarang ya. Itu datang ke tempat-tempat horor, datang untuk sekedar dia membuktikan keberanian. Ya kalau orang memiliki dampingan seperti itu ya, rasa takut itu kayak makan keripik. Ya, jadi bukannya sombong mau menantang atau apa, enggak, itu bawaan, sugesti dari apa yang ada di dalam diri. Nah, jadi pertanyaan dari Bro Ari insya Allah sudah terjawab, dan semoga sahabat-sahabat semua bisa menyimak ya apa yang disampaikan Bro Ari. Ini adalah sebuah kisah misteri yang unik ya, karena di channel saya ini memang banyak sekali pembahasan tentang kekuatan leluhur atau ilmu harimau. Nah, jadi memang di Sumatera ini terkenal identik. Jadi ilmu harimau itu digolongkan dari beberapa. Nah, jadi saya jelaskan nanti di segmen selanjutnya aja lah. Nah, golongan dari ilmu yang diamalkan oleh kakek buyut Bro Ari ini, itu ilmunya yang diamalkan, bukan menjalankan sesuatu yang buruk, misal bersekutu dengan harimau, enggak. Nah, kalau yang bersekutu dengan harimau atau memakai ilmu dari cindaku, itu dia nanti perwujudan ketika akhir hayat, atau ya ketika sudah meninggoy nanti atau sudah meninggal nanti, itu akan kembali
dalam perwujudan harimau. Tapi kalau seperti yang dimiliki keluarga Bro Ari, tidak. Ini cuma khodam atau kekuatannya saja yang mendampingi. Insya Allah itu adalah sesuatu gift, kalau saya bilang sesuatu yang baik, tergantung Bro Ari menjalankannya. Jadi di belakang tadi sudah banyak lah ya petua petitih yang saya pesankan sama Bro Ari. Moga-moga aja nanti itu bisa bermanfaat. Jadi Bro, terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah datang ke sini jauh-jauh, hujan-hujan, malam mingguan, keganggu, nggak jadi ngapel nih, udah rapi ya kan, udah potong rambut tadi katanya. Nah, jadi beliau sempatkan untuk menceritakan langsung kepada sahabat-sahabat. Nah, di sini juga saya ingin mengundang ke seluruh sahabat misteri yang ada di Jambi dan sekitarnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh datang ke sini. Ya Bro ya, kita ngopi-ngopi tadi ya sambil cerita-cerita, dan kalau mau dibawa ke podcast sahabat misteri boleh. Nggak perlu ceritanya itu dipanjang-panjangin, nggak perlu ceritanya itu dibikin horor-horor, yang penting saya tuh suka cerita apa adanya sesuai dengan realita. Nah, jadi buat sahabat-sahabat semua jangan sungkan untuk datang ke tempat saya di Jambi, tepatnya di Desa Pijoan. Mari kita sama-sama mengungkap fakta di balik sebuah misteri. Nah, jadi terima kasih untuk sahabat misteri yang telah menyaksikan video ini, mendengarkan kisah dari Bro Ari. Bro Ari, terima kasih. Jadi jika ada salah paham atau gagal paham dalam penyampaian saya tentang kaji ilmu harimau, mohon dibetulin ya di kolom komentar, karena saya cuman sekedar mendengar, menyimak, dan menjawab pertanyaan. Dan jika ada salah kata dalam penyampaian kami dalam video kali ini, mohon dimaafkan. Saya Riwijaya dan Bro Ari undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.